Kadang-kadang kita saking nikmatnya ngejalanin kehidupan sampai kita lupa bahwa kita nanti juga bakal mati. Nah, cara agar kita selalu ingat dengan kematian tuh apa sih Mas? Caranya bagaimana Mas? Boleh jawab nanti ya Mas ya? Ya. Jadi juga jamaah juga nanti setelah ini juga dapat kesempatan nih untuk bertanya sama Mama Dede ya. Jadi siapkan pertanyaan seputar kematian. Karena nanti setelah ini jamaah boleh bertanya langsung ke Mama Dede. Tapi setelah ini tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Suatu saat pastikan kalau mama meninggal kubur ya anak-anak di Ciamis. Saya nggak ninggalin duit, ambulan juga nggak punya, anak-anak nggak punya duit, tidak harus. Di sini tanah punya Allah, Tuhannya tetap Allah. Makanya kita mikir jadi orang tua, jangan wasiat nyusahin anak. Kalau mama meninggal kubur di Ciamis lah, ambulan sabaraha. kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah insya Allah berakhir bahagia. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya buat ibu-ibu nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal kematian. Tapi tunggu dulu, Bu. Ipa dulu mau bertanya, mah. So. Ada pertanyaan penting, mah. Naon? Tadi belum dijawab ya. Tapi ntar habis itu Satu-satu sok, naon? Satu-satu ya. Naon? Mah, ini biasanya kan ada orang mimpi, mah. Ih, kemarin saya mimpi didatangi almarhum ini itu menyampaikan sesuatu. Apakah itu benar apa enggak, mah? Di dalam Mimpi mimpinya. itu macam-macam. Boleh jadi mimpi itu kesengsem. Ibu tahu kesengsem? Habis berbicara sesuatu, saking nempelnya di otak dan pikiran, nanti malam keimpiin. Atau sekilas nonton di TV tentang sesuatu, muncul yang sama kisahnya dengan yang pernah Anda alami. Atau mimpi itu hanya kembang tidur. Atau cuman godaan setan. Cuman kalau seperti Ipah bilang, ngimpi sama almarhum dan almarhumah, kita husnuzon saja. Artinya almarhum almarhumah nginginkan kita banyak berkirim doa. Mungkin anaknya nggak pernah doa. Oke, Ipe. Oke, mah. Makasih udah dijawab. Mangga, Ibu. Maka, silakan Ibu. Ya. Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Nur Asia dari Majelis Taklim Al-Fauziyah Tasikmalaya. Mangga. Galau mah, Ada apa, Ce? gini mah, ada mu'alaf baru masuk Islam, katanya dosa-dosanya itu terhapus ketika masuk Islam. Kemudian beliau ini depresi, bunuh diri. Bagaimana itu mah? Terima kasih. Rasul bersabda, Al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapus dosa yang lalu. Ada orang non-muslim, kemudian dia masuk Islam. Dosa sebelum dia masuk Islam itu terhapus, kata hadis Nabi. Karena dia masuk Islam. Kemudian dia depresi, kemudian dia bunuh diri, dia dosa besar. Ada lihat surat Yusuf 87. Wala tayasu mirrauhillah innahu la yayasu mirrauhillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Artinya dia mati dalam kondisi kafir. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, putih. Kalau yang tadi saya sempat jawab boleh mah di Naon. cara agar kita selalu ingat kematian. Oke. Kita pernah nggak lihat orang mati? Pernah mah? Pernah, Oke. Begitu kita lihat orang mati, sadar, saya pun akan mati. Makanya kalau kita banyak pergi ke kubur ziarah ke orang yang meninggal, itu menyadarkan dia sekarang dikubur, saya pun akan dikubur. Agar sisa umur yang ada dipakai di jalan yang Allah ridho. Sadar. Mereka mati, saya pun tidak tahu kapan mati.
Rasul bersabda, kun fid dunya kannaka gharibun au abiris sabil. Jadikanlah hidup di dunia seperti orang lewat atau orang yang merantau. Kalau kita lewat lama apa sebentar? Sebentar, Bang. Ini lewat. Kalau merantau mudik ke kampung nggak? Pulang kampung. Makanya di kampung akan dihargai. Kalau kita bawa perbekalan dari tempat perantauan. Kalau kita pulang jadi kere, dihargai sama orang kampung nggak? Enggak. Makanya yuk di perantauan kita cari segala-segala yang banyak. Biar ketika kita pulang ke kampung halaman kita nanti di tempat yang abadi bawa perbekalan yang banyak. Nah, bekal yang kira-kira kalau misalkan kita udah mati tapi bekal itu masih datang terus tuh, Mah. Apa yang bekal yang dibawa kayak gimana? Ini hadisnya sangat populer. Idza bataddu adam in qata malu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihun yad'ulahu. Yang pertama, harta yang diinfakkan. Nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren. Ilmu yang dimanfaatkan. Kalau punya ilmu, ajarkan orang. Orang bertanya, jawab dengan benar. Punten. Kadang-kadang di RW ada pengajian. Ipo, kuenya enak. Siapa dulu yang bikin gue? Begitu tetangganya bilang, Pok, bagi resep yang, nggak bisa. Rahasia perusahaan. Ada yang begitu? Kalau dia mati resep kuenya dikuburin. Anda jangan lupa Anda pun punya resep dari orang. Itu yang banyak belagu di kita sekarang. Baru bisa bikin donat aja songongnya minta ampun. Saya nggak bercanda, serius loh. Udah gitu donat tengahnya bolong lagi ya, Mah ya? Iya. Mikir tahu Anda aja resep dari orang. Bagaimana kalau kita mati ngalir? Kan beduk nanya. Jawabannya dari Nabi. Ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasul mengajarkan walaupun satu ayat sampaikan sama orang tentang kebenaran. Ini kewajiban kita. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maaf dalam tanda kutip. Yang dimaksud anak soleh bukan hanya anak kandung. Kenapa? Banyak orang yang nggak punya anak kan bukan keinginan dia. Siapapun yang dekat dengan dia, anak kandung, anak angkat, ponakan, saudara kandung, ipar, orang tua, murid kita, guru kita, tetangga kita, sopir kita, pembantu kita, selama kita didoakan oleh mereka, doa mereka sampai kepada kita. Amin. Amin.